Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari mata kuliah kritik matan hadis. Yang akan kita pelajari adalah bab tentang maslakul i'tibar dan mu'aradhah dalam kritik matan. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan mendefinisikan dahulu atau menjelaskan dahulu tentang i'tibar dan mu'aradhah itu, teman-teman. Jadi i'tibar itu adalah sebuah proses seorang peneliti hadis itu mencari hadis yang sama dengan suatu hadis yang dia teliti, tetapi melalui jalur sanad yang lain. Itu namanya proses i'tibar. Jadi nanti ketika kita melakukan i'tibar, misalkan untuk mengecek apakah rawi tersebut mempunyai mutabi ataupun syahid dari jalur yang lain. Kalau mutabi itu adalah orang lain yang mengambil hadis dari gurunya, maka itu disebut mutabi. Misalkan ada seseorang yang belajar kepada, kita sebutkan saja Pak Quraisy Shihab, mendapatkan hadis dari Pak Quraisy Shihab, contoh ya. Kemudian saya mendapatkan hadis dari Pak Quraisy Shihab. Nah, kita cari apakah ada orang lain yang dengan hadis yang sama yang mempunyai jalur ke Pak Quraisy juga. Artinya dia sama mendapatkan redaksi hadis yang sama dengan Pak Quraisy. Makanya ternyata didapatkan, misalkan ternyata selain saya yang belajar ke Pak Quraisy adalah misalkan kita sebut saja mantan gubernur NTB, Tuan Guru Bajang misalkan ya. Ternyata ada. Jadi ada hadis yang sama yang diriwayatkan oleh murid yang lain, itu namanya mutabi. Atau kalau tidak langsung ke Pak Quraisy-nya, jadi Pak Quraisy misalkan mendapatkan hadis tersebut dari Syekh Abdul Halim Mahmud misalkan, yang ada di Mesir itu. Nah, kita cari apakah ada orang lain yang mendapatkan hadis dari Syekh Abdul Halim Mahmud. Jadi baik dari guru ataupun gurunya guru. Jadi kalau Pak Quraisy kita anggap guru, Syekh, kalau Syekh Abdul Halim Mahmud adalah gurunya guru. Ternyata ada misalkan bukan hanya Pak Quraisy yang mendapatkan hadis itu, misalkan juga ada ulama lain di Mesir yang mendapatkan hadis tersebut. Maka itu disebut mutabi. Artinya banyak jalur menuju sebuah hadis yang sama yang mempunyai banyak jalur, itu namanya mutabi. Kalau syahid ini ada di pangkalnya. Kalau mutabi kan ada di guru, tapi kalau syahid itu dia ada di tabaqah sahabat. Artinya adakah sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, jadi hadis yang sama, itu disebut syahid nantinya. Itu teman-teman bisa lihat sendiri ya, contohnya di mustalah hadis itu banyak sekali dicontohkan contoh mutabi dan syawahid. Proses kita mencari mutabi dan syawahid ini namanya i'tibar. Jadi upaya kita untuk mencari jalur sanad lain agar kita yakin bahwasanya sebuah hadis itu tidak tafarrud, tidak menyendiri. Artinya ada sanad lain yang juga meriwayatkan hadis tersebut. Itu adalah i'tibar. Adapun mu'aradhah itu sama dengan muqaranah, membandingkan hadis Nabi Muhammad SAW dengan sumber hukum atau dengan hal yang lain. Misalkan membandingkannya dengan Al-Quran, membandingkannya dengan hadis mutawatir, membandingkannya dengan ijma', membandingkannya dengan usulus syariah, membandingkannya dengan kaidah-kaidah yang ada dalam agama.
Jadi agar kita yakin bahwasanya hadis tersebut tidak ada tambahan dan pengurangan dan sama ya. Karena sumber agama Islam itu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberikan petunjuk kepada kita melalui Al-Qur'an dan hadis. Artinya tidak mungkin hadis Nabi Muhammad SAW itu menyalahi kepada Al-Quran atau menyalahi kepada hadis mutawatir yang lain. Karena satunya sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya proses mu'aradhah ya. Jadi di mana kita membandingkan sebuah hadis dengan hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi itu. Untuk lebih jelasnya kita akan tujuan sebelum kita ke pendapat para ulama, tujuan dari i'tibar dan mu'aradhah itu adalah memastikan kesahihan sanad. Itu saja. Jadi para muhaddis itu untuk memastikan kesahihan sebuah sanad menempuh cara baik itu i'tibar ataupun mu'aradhah dalam kritik matan. Kita akan melihat atau membaca beberapa komentar ulama-ulama mengenai i'tibar dan mu'aradhah ini. Yang pertama kita membaca dari komentar Mustafa A'zami ya. Beliau mengatakan wa fil waqi al-khutwah al-jauhariyah al-ula fi manhajil muhadditsin kanat mu'aradatar riwayat bi syatta ashkaliha. Dan dalam realitanya, dalam prakteknya, sebuah langkah emas pertama, maksudnya langkah emas ini maksudnya langkah yang sangat bagus gitu ya, yang dilakukan dalam manhaj muhaddisin kita adalah mu'aradhah ar-riwayah, adalah membandingkan atau membandingkan sebuah riwayat itu dengan sumber lain, dengan macam-macamnya tadi yang sudah kita sebutkan, dengan Al-Quran, dengan sunnah mutawatirah, dengan ijma', dengan usulus syariah, dan dengan yang lain-lain tadi. Itu yang dikatakan oleh Mustafa A'zami. Beliau menyebutkan bahwasanya proses muqaranah atau mu'aradhah ini adalah al-khutwah al-jauhariyah, sebuah tahapan yang sangat bernilai jauhar, yang sangat esensial, yang sangat penting. Kemudian yang kedua kita membaca pendapat dari komentar Al-Khatib Al-Baghdadi. Wa qad dzakkara dzalika Al-Khatib Al-Baghdadi fi mabhasit tariq ila ma'rifati fasadil khabar biqaulihi. Khatib Al-Baghdadi menyebutkan hal tersebut dalam cara kita mengetahui fasadil khabar, rusaknya sebuah hadis. Bagaimana kita memeriksa apakah hadis itu sahih atau tidak? Yang pertama, ayyakun mimma tadfa'u al-uqulu sihhata bimawdu'iha wal adillah al-mansusah fiha. Yang pertama, sebuah hadis itu harus didasarkan atau berdasarkan kepada akal. Bahwasanya akal di sini juga mempunyai peranan. Bahwasanya akal biasanya hadis-hadis yang palsu itu atau yang cacat itu dengan penalaran itu bisa kita tahu ya, banyak sekali hadis-hadis yang misalkan ada hadis palsu al-badinjan shifaun min kulli da. Itu kan sudah sangat terlihat sekali bagaimana mungkin terong itu menjadi penyembuh bagi segala penyakit. Itu yang pertama. Dan juga dalil-dalil ya, nas itu harus tadfa'u, maksudnya tadfa'u di sini mendorong atau sesuai dengan akal dan juga dalil-dalil nas. Yang kedua, menurut Al-Khatib Al-Baghdadi, ayyakuna mimma tadfa'uhu an-nasul Qur'an aw sunnah al-mutawatirah, dan juga hadis itu adalah yang sesuai dengan nas Al-Qur'an dan sunnah mutawatirah. Kemudian yang tiga, au ajma'at al-ummah ala raddihi, atau umat berijma' atas menolaknya. Bisa juga disebutkan tadi yadfa'u itu adalah yang ditolak begitu ya. Jadi yang pertama, hadis yang fasad, yang rusak itu bisa ditolak ketika dia
bertentangan dengan akal dan juga dalil-dalil nas yang sharih, kemudian dia bertentangan dengan nas Quran dan juga sunnah mutawatirah, yang ketiga dia bertentangan dengan ijma' umat. Itu yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian pendapat berikutnya oleh Al-Auza'i ya. Al-Auza'i dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil, beliau mengatakan, kunna nasma'ul hadis fa nu'riduhu ala ashabina kama yu'radu ad-dirhamuz zaif fama arafu minhu akhadna bihi wa ma ankaru tarakna. Kami mendengarkan sebuah hadis, mendapatkan sebuah hadis begitu ya. Kemudian kami membandingkannya kepada ashabina ya, kepada orang yang pakar dalam bidang ini, yaitu ahlul hadis. Maksudnya diserahkan untuk diteliti. Sebagaimana uang dirham yang palsu itu diserahkan kepada ahlinya. Apa yang dikenali oleh ahli hadis itu, pakar itu, kami mengambilnya. Dan yang tidak dikenali, artinya diingkari, maka kita meninggalkannya. Jadi hadis itu sudah diketahui palsu atau tidaknya sebagaimana diketahuinya emas oleh ahlinya, oleh Soyrufi itu. Orang yang pandai dalam melihat, memeriksa emas apakah dia palsu atau tidak. Hadis pun begitu, kalau dia dinilai oleh seorang ahlul hadis adalah hadis yang bisa kita terima, kita terima. Kalau dia bilang ini tertolak, maka kita tinggalkan hadis yang sudah diteliti oleh ahlinya tersebut. Itu oleh Imam Al-Auza'i. Kemudian pendapat berikutnya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Beliau mengatakan, wa idza ikhtalafat ar-riwayatu istadallalna 'ala al-mahfuz minha wal ghalat bihadha, yakni bimuwafaqati ahli al-hifdzi aw mukhalafatihim wa wujuhun siwahu tadullu ala sidqi wal hifdzi wal ghalati. Jadi apabila terdapat ikhtilaf dalam sebuah riwayat, kami biasanya mengambil dalil dengan sesuatu yang disebutkan di sini, apakah hadis tersebut bersesuaian dengan hafalan atau pengetahuan ahlul hifdzi atau menyalahi mereka. Kalau memang bersesuaian, kita ambil. Kalau tidak sesuai, maka ditolak. Dan juga dengan wujuh-wujuh yang lain, dengan aspek-aspek yang lain tadi ya, dengan dibandingkan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan usulus syariah, dan dengan yang lain-lain. Jadi dengan hal tersebut kita bisa mengetahui tadullu ala sidqi, kejujuran, dan hifzi dan hafalan, dan juga al-ghalat, kesalahan. Jadi proses mu'aradah ini bisa mengetahui mana yang jujur, mana yang hafalannya bagus, mana juga yang salah dalam menyampaikan sebuah hadis. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian yang nomor 5, sebuah komentar dari Ibnul Mubarak. Wa qala Ibnul Mubarak, idza aradta ay yusihha lakal hadis fadrib ba'dahu bi ba'din. Apabila engkau ingin mengetahui kesahihan sebuah hadis, maka bandingkanlah dia dengan satu dengan yang lainnya. Sama sebenarnya prosesnya mu'aradah. Makanya diteruskan dalam keterangannya di sini, kita harus menulis, atau dengan sebab ini disebutkan para imam-imam ahli hadis itu, para imam ahli nakad hadis itu, beliau menyarankan kepada kita al-iktsar min kitabatir riwayah, untuk memperbanyak dalam menulis sebuah riwayat. Artinya tidak mencukupkan sebuah riwayat hadis dari jalur sanad tertentu. Kalau memang ada sanad-sanad yang lain, itu ditulis saja, karena nanti itu akan menjadi penguat daripada sebuah riwayat hadis. Makanya sering kita temukan hadis itu
isinya sama atau kadang-kadang mirip-mirip melalui jalur yang banyak diriwayatkan oleh para ahli hadis dalam berbagai kitab-kitab hadis itu. Ini memang disarankan oleh ulama agar hal tersebut bisa menjadi pembantu atau syahid ataupun mutabi ya bagi sebuah hadis. Kemudian yang kelima oleh Ibnul Mubarak, beliau mengatakan, qala Ibnul Mubarak, ma intakhattu ala alimin qattu illa nadamtu. Saya tidak memilih-milih terhadap seorang alim kecuali saya nanti akan menyesal. Maksudnya ma intakhattu di sini artinya dia tidak berusaha mengambil sebuah satu saja riwayat hadis, tetapi mengambil dari semuanya, tidak dipilih-pilih. Kemudian Ibnu Ma'in mengatakan, idza katabta faqammish wa idza haddasta fafattish wa sayandimul muntakhib fil hadithi haitsu la tanfa'uhu an-nadamah. Apabila engkau menulis, Ibnu Ma'in mengatakan faqammish, maka kumpulkanlah dari banyak hal, kumpulkan dari sana dan dari sini. Wa idza haddasta fafattish, apabila engkau sedang membacakan sebuah hadis, maka selidikilah. Wasyandam al-muntakhib, maka orang yang memilih-milih dari hadis itu akan menyesal dalam hadis, sehingga kemudian penyesalan itu tidak bermanfaat bagi dia. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Ma'in. Jadi jangan hanya mencukupkan dari satu riwayat, tapi ambillah dari banyak riwayat, maka itu akan lebih kata beliau, kalau kita memilih-milih riwayat nanti akan menyebabkan penyesalan. Kemudian komentar berikutnya dari Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan al-hadis idza lam tujma' turuquhu lam tafhamhu wal hadisu yufassiru ba'dahu ba'dha. Hadis apabila tidak dikumpulkan jalur periwayatannya, kamu tidak akan memahaminya, dan sebuah hadis itu adalah menjelaskan satu dengan lainnya. Yufassiru ba'dahu ba'dha, artinya yang masih samar di hadis yang lain akan dijelaskan pada hadis dalam riwayat yang lain. Jadi ini kalau teman-teman belajar hadis ya, kita sering sekali mendapati bahwasanya wafi riwayah ya, dengan redaksi yang sedikit berbeda. Dan itu jangan kemudian dijadikan alasan ini adalah sesuatu yang jelek, tetapi dengan cara seperti itu maka sebuah hadis itu dapat dipahami dengan baik. Itu dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian berikutnya dari Ali ibni al-Madini, al-babu idza lam tujma' turuquhu lam yatabayyan khata'uhu. Sebuah hadis yang terdapat dalam sebuah bab, apabila tidak dikumpulkan jalur-jalur periwayatannya, tidak akan menjadi jelas kesalahannya. Maka dengan mengumpulkan turuk kathirah itu, jalur-jalur sanad yang banyak itu, kita bisa melihat kesalahan dari sebuah hadis. Kemudian yang kesembilan dari Ibnu Rajab, beliau mengatakan la budda fi hadzal ilm min tulil mumarasah wa kasratil mudzakarah, fa idza adima al mudzakarah bihi falyakthir talibuhu al mutala'ata fi kalamil a'immah al 'arifin ka Yahya al-Qattan wa man talaqqa anhu ka Ahmad wa Ibnu al-Madini wa ghairihima, faman ruziqa mutala'atu dzalik wa fahamuhu wa faqihta nafsahu fihi wa fukihat nafsahu fihi wa sarat lahu wa faqahat nafsahu fihi wa sarat lahu fihi quwwatun nafsi wa malakah saluha lahu ayatakallam fihi. Jadi Ibnu Rajab mengatakan ilmu ini harus tulul mumarasah, harus kita praktekkan atau pelajari dalam waktu yang lama, dan juga kasratul mudzakarah, dipelajari terus sehingga kita nantinya bisa paham, dan ilmu hadis itu menjadi malakah, menjadi bakat bagi kita, sehingga orang yang sudah mempunyai bakat dalam ilmu hadis ini layak untuk berbicara dalam bidang ini. Artinya orang yang pemula seperti kita ini masih terhitung seorang pemula yang belum mempunyai malakah, belum mempunyai sebuah bakat sehingga kita bisa memilah mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak. Namun
Kalau hanya latihan ya itu bisa saja teman-teman, tetapi belum bisa dikatakan kita adalah ahli atau sudah mempunyai malakah. Jadi itu saja 9 pendapat ulama yang semuanya menguatkan bahwasanya al-i'tibar dan mu'aradhah ini sebuah maslak, sebuah jalan yang sangat penting dalam ilmu hadis. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah seorang peneliti hadis harus membiasakan diri membaca kitab-kitab naqd. Harus kita biasa itu. Agar memiliki kemampuan ilmiah dalam menerapkan kaidah atau teks dan riwayat, sehingga orang tersebut mempunyai andil dalam ilmu ini. Jadi kalau kita ingin mempunyai andil dalam ilmu kritik matan ini, kita harus membiasakan diri membaca kitab-kitab naqd, kitab-kitab kritik hadis. Kemudian kita mempunyai malakah ilmiah, mempunyai kemampuan ilmiah, sehingga kita bisa menerapkan kemampuan itu dalam teks dan riwayat, sehingga kita walaupun tidak besar juga dianggap mempunyai andil dalam bidang ilmu hadis ini. Jadi itu teman-teman yang ingin saya sampaikan pada pembelajaran kali ini tentang maslak al-i'tibar dan mu'aradhah yang sudah kita jelaskan tadi. Ada beberapa poin, yaitu pengertian i'tibar dan mu'aradhah, dan juga pendapat-pendapat para ulama, dan juga apa tujuan dari i'tibar dan mu'aradhah. Ini sudah kita sampaikan semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.